Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara seminar rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek PKG PJOK bersama komunitas sekolah dengan tema kearifan lokal tradisional Gobak Sodor atau asinan pada siang hari ini. Tidak lupa selawat serta salam tidak henti tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Halubau, yang saya hormati narasumber SDN Halubau, yang saya hormati para guru dan staf SDN Halubau, hadirin yang berbahagia. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara seminar pada hari ini antara lain. 1. Pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Halubau. Kepada Ibu Kepala Sekolah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Guru, tenaga pendidik SDN Halubau yang belum hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik rencana tindak lanjut atau RTL dari salah satu guru yang mengikuti PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru. Kami ulun selaku kepala sekolah beserta seluruh dewan guru sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan, kemudian saling memberikan motivasi dalam kegiatan yang diikuti oleh salah satu guru SDN Halubau, yaitu PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru. Jadi yang bisa ulun tangkap dari PKG ini adalah ada 3 poin, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bahwa PKG ini bagian dari Kemendikbudristek, yaitu pengembangan kompetensi guru berkelanjutan. Jadi sebagai guru kita tetap dituntut untuk terus berkembang, mengikuti berbagai pelatihan, workshop dan sebagainya, dan ini adalah salah satunya. Kemudian yang kedua adalah merancang pendidikan yang berpihak kepada siswa sesuai dengan visi dan misi sekolah, yaitu pada saat ini semua praktek pengajaran itu diarahkan ke berpihakan terhadap siswa. Tujuan terakhirnya itu adalah memberikan dampak kepada siswa. Dan yang ketiga itu adalah menghidupkan komunitas belajar atau mengaktifkan komunitas belajar. Salah satunya adalah yang dilakukan pada hari ini, yaitu berbagi praktek baik di komunitas belajar SDN Halubau. Jadi sekali lagi nanti kita simak bersama-sama, kita dengarkan, kemudian nanti kita belajar bersama-sama dalam kegiatan ini. Mungkin itu dari kami, ulun tadi kepala sekolah dan kawan-kawan sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada salah satu guru SDN Halubau yang bersedia dan mau keluar dari zona nyaman untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian mudah-mudahan motivasinya bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Kemudian ini terakhir ulun mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi setiap guru-guru yang ada di SDN Halubau ini bisa saling belajar
Dan kombel kita pada kesempatan kali ini adalah tempat untuk berbagi, tempat untuk saling belajar dan saling berbagi praktek baik. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan bersama-sama mengikuti paparan materi yang menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan PKG Guru yang sudah diikuti. Mungkin itu dari ulun. Terima kasih kepada salah satu Dewan Guru SDN Halubau yang sudah mengikuti kegiatan. Kami memberikan motivasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, kiranya hanya itu yang bisa ulun sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Juliansyah. Kepada Bapak Juliansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Halubau, yang ulun hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Halubau serta staf dan tata usaha SDN Halubau. Marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita bersama-sama mengadakan seminar PKG PJOK Kabupaten Balangan. Ulun berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya bisa berhadir pada siang hari ini. Dan juga ulun berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga kegiatan PJOK atau seminar PJOK bisa berjalan lancar. Di sini ulun selama 3 bulan melaksanakan kegiatan PKG PJOK dari bulan September, Oktober, dan November. Mungkin di sini saya akan mempresentasikan materi rencana tindak lanjut. Harapannya Bapak dan Ibu bisa memahami keunggulan serta manfaat dan penjelasan pada materi hari ini. Yang pertama, rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK Balangan Juliansyah SDN Halubau. Temanya pembelajaran berbasis proyek menggali kearifan lokal melalui permainan tradisional gobak sodor. Latar belakang seperti yang kita ketahui, minat anak-anak terhadap permainan tradisional semakin menurun. Padahal permainan tradisional seperti gobak sodor memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kerjasama dan komunikasi, meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus, menumbuhkan rasa percaya diri, menjaga kelestarian budaya bangsa. Berkaca dari hal itu, tadi kita perlu ketahui bersama, terutama di sekolah kita SDN Halubau, peserta didik kita sudah mulai merupakan permainan tradisional. Dikarenakan kalah dengan game-game online sekarang ini,
Sekolah kita berada di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan permainan tradisional, baik peserta didik yang sudah mengenal permainan gobak sodor, namun kurang memiliki kesempatan untuk memainkannya. Secara rutin, sekolah kita juga memiliki lapangan yang cukup luas yang nantinya bisa digunakan untuk permainan gobak sodor itu sendiri. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial ekonomi, menyenangkan, melatih kerjasama, strategi pemecahan masalah, dan salah satu cara kita melestarikan budaya bangsa. Warga di sekitaran sekolah kita pun terlibat selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang kita rencanakan. Tujuan program: melalui permainan ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan gerak yang aktif, bermakna dan relevan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kreatif dan inovatif dalam permainan tradisional gobak sodor, dengan berkolaborasi dan bergotong royong dengan teman sekelompoknya, sehingga meningkatkan motivasinya dalam belajar. Juga diharapkan memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian diharapkan, indikator ketercapaian, langkah aksi, hasil yang diharapkan. 1. Peserta didik dapat melakukan gerakan dasar permainan gobak sodor dengan benar dan percaya diri. Indikator ketercapaian: peserta didik dapat menemukan teknik menghindar, menangkap dan menyentuh lawan dengan benar. Peserta didik dapat berlari cepat dan lincah. Langkah aksinya: melakukan pemanasan sebelum bermain, menjelaskan aturan permainan secara detail, melatih gerakan dasar secara berulang. Hasil yang diharapkan: peserta didik memiliki keterampilan motorik yang baik dan sikap untuk bermain gobak sodor. Kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Indikator ketercapaian: peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik antar anggota tim. Peserta didik dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Peserta didik dapat mengikuti strategi yang telah disepakati. Langkah aksinya: membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, membimbing peserta didik dalam membuat strategi permainan, menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama. Hasil yang diharapkan: peserta didik memiliki rasa kebersamaan dan mampu bekerjasama dalam tim. 3. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sportif dalam permainan. Indikator ketercapaian: peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Peserta didik dapat menghargai usaha lawan. Peserta didik tidak melakukan tindakan yang merugikan lawan. Langkah aksi: menanamkan nilai-nilai sportivitas sejak awal, memberikan contoh sikap sportif, melakukan refleksi setelah permainan. Hasil yang diharapkan: peserta didik memiliki sikap yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. 4. Peserta didik dapat menciptakan variasi permainan gobak sodor. Indikator ketercapaian: peserta didik dapat mengubah aturan permainan. Peserta didik dapat membuat alat permainan yang baru. Peserta didik dapat mendesain lapangan permainan yang berbeda. Langkah aksi: memfasilitasi diskusi tentang modifikasi permainan, menyediakan berbagai macam alat dan bahan, membimbing peserta didik dan merancang permainan baru. Hasil yang diharapkan: peserta didik memiliki kreativitas dan mampu berpikir inovatif. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan makna permainan gobak sodor. Peserta didik dapat menjelaskan asal-usul permainan gobak sodor,
peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam permainannya. Peserta didik dapat mengkaitkan permainan gobak sodor dengan budaya lokal, menyediakan materi sejarah permainan gobak sodor, melakukan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung, mengundang narasumber dan komunitas lokal. Peserta didik memiliki pengetahuan tentang budaya lokal dan menghargai warisan leluhur. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini struktur program. 1. Tujuan program melestarikan permainan tradisional gobak sodor, meningkatkan motorik, keterampilan, kerjasama tim, dan sportivitas, menanamkan nilai-nilai budaya lokal, tempat mengembang kreativitas dan minat dalam bidang olahraga dan permainan tradisional. Sasaran itu kelas 4 sampai kelas 6 SDN Halubau. Kegiatan inti pembelajaran sejarah dan asal-usul teknik dan strategi serta modifikasi, praktek dan latihan rutin, pertandingan persahabatan, perlombaan, dan evaluasi. Jadwal pelaksanakan setiap hari Sabtu 6 sampai 8 minggu. 2. Mitra dalam komunitas belajar SDN Halubau. Guru PJOK sebagai pelatih dan fasilitator utama. Guru kelas dan guru mapel memberi dukungan dan informasi perkembangan peserta didik, kepala sekolah, penanggung jawab, dan pengawas proyek. Perpustakaan sumber belajar tentang permainan tradisional, staf dan tata usaha administrasi kegiatan. Aset yang tersedia, aset manusia, guru PJOK, peserta didik yang antusias dengan kegiatan praktek berbentuk permainan, guru kelas dan guru mapel yang berkompeten di bidangnya. Aset budaya, warga sekitar yang masih melestarikan budaya dan adat istiadat setempat. Aset fisik, lapangan yang luas, dan peralatan olahraga lain. Perpustakaan aset politik, dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan positif untuk sekolah. Rencana evaluasi. Subjek evaluasi. Peserta didik, seluruh peserta didik yang mengikuti program guru PJOK sebagai fasilitator utama, guru kelas dan guru mapel sebagai pendukung program. Cara pemilihan subjek, peserta didik semua yang mengikuti program dilibatkan secara otomatis. Guru PJOK, guru kelas dan guru mapel yang terlibat langsung dalam program akan menjadi subjek evaluasi. Indikator keberhasilan peserta didik meningkatnya minat dan partisipasi, meningkatnya minat dan partisipasi dalam kegiatan fisik, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama tim, serta pemahaman yang lebih baik tentang permainan tradisional. Guru meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola program pembelajaran berbasis proyek, serta terjalin kerjasama yang baik antara guru kelas maupun guru mapel. Alat pengumpul data, observasi selama kegiatan, mengamati interaksi peserta didik selama kegiatan, antusias dan kerjasama tim. Produk akhir, menilai hasil akhir proyek seperti laporan, video, dokumentasi atau presentasi. Dokumentasi mengumpulkan foto, video dan catatan selama pelaksanaan program sebagai bukti empiris. Kemungkinan tantangan, kurangnya keterampilan guru. Tidak semua guru memiliki pengalaman atau pelatihan yang cukup dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kurangnya sumber daya, terbatasnya waktu, fasilitas dan bahan ajar yang mendukung pelaksanaan proyek. Kesulitan dalam mengelola kelompok, sulit mengelola dinamika kelompok,
perbedaan minat dan kemampuan peserta didik, serta konflik yang mungkin timbul. Kurangnya motivasi peserta didik mungkin merasa kesulitan atau bosan dengan proyek yang diberikan. Terakhir, ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sesi diskusi dan tanya jawab. Ibu Marhamah. Kepada Ibu Marhamah kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak, saya mau bertanya. Tadi kan permainan gobak sodor itu dilakukan secara berkelompok ya Pak ya. Nah, pertanyaannya, apakah permainan gobak sodor ini bisa digabung laki-laki dengan perempuan, atau di kelompok itu hanya laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Marhamah yang memberikan pertanyaan. Dalam permainan gobak sodor ini antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Jadi di situ laki-laki dan perempuan boleh digabung, tidak boleh dipisah. Tidak ada perbedaan gender ataupun isu-isu sosial. Jadi kita boleh digabung antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam satu tim itu ada satu tim 6 orang, satu timnya terdapat 2 perempuan. Jadi tim kedua juga harus ada perempuan. Jadi ada keseimbangan antara tim 1 dengan tim 2. Jadi sangat boleh digabung antara laki-laki dan perempuan, tidak dipisah. Mungkin itu saja Bu Marhamah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi dalam seminar ini Bapak sudah panjang lebar memberikan ataupun menjelaskan tentang permainan tradisional gobak sodor. Kemudian di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah apa tujuan dari program permainan gobak sodor ini? Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Ida yang telah memberikan pertanyaan. Di sini Ibu Ida menanyakan apa tujuan dari program permainan gobak sodor. Di sini tujuan dari permainan gobak sodor adalah di mana peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang aktif, bermakna dan relevan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, dan dapat meningkatkan kreatif dan inovatif dalam permainan tradisional gobak sodor dengan berkolaborasi, dengan bergotong royong, sehingga meningkatkan motivasi di dalam belajar. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, habis ya, cukup sudah cukup. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih paparan materi yang sangat menarik. Jadi untuk sekedar penguatan dan sharing aja, ini Pak Juli ya mengangkat permainan tradisional ke dalam praktek pembelajaran PJOK atau olahraga.
Ini sangat menarik bahwasanya kegiatan yang berbau fisik seperti permainan tradisional memang sangat disarankan untuk disasarkan ke arah pembelajaran. Tadi Bapak menginisiasi ini adalah salah satu kearifan lokal. Jadi bagus. Tetapi mungkin sedikit masukan atau arahan bisa diterima. Kalau gobak sodor ini istilahnya apakah sudah familiar bagi anak-anak di Kalimantan Selatan, apalagi di daerah kita ya, gobak sodor ya. Mungkin nanti bisa diberi garis miring seperti tempat kita ini apa. Nah, asinan misalnya atau galah, karena di setiap tempat itu biasanya namanya berbeda, apalagi ketika kita mengangkat kearifan lokal, artinya berbau ciri khas daerah kita. Jadi mungkin untuk penamaan nanti bisa kalau media kan untuk menarik atau arah sasarannya biasanya akronim. Kalau ini mungkin yang lebih familiar lah, apalagi nanti kan akan dipraktekkan bersama anak-anak. Nah, mungkin itu bisa dibicarakan dengan fasilitator atau teman sejawatnya, bahwasanya ketika kita mengambil ciri khas suatu daerah, tidak mungkin semacam bahasanya itu anak-anak mungkin sangat jauh, tapi ini sudah sasaran arahnya memang ke sana, dan cukup mengena sekali bahwa permainan tradisional yang sudah ibaratnya ingin ditinggalkan atau kurang akrab dengan anak-anak itu diinovasi atau diangkat kembali. Jadi sangat menarik sekali, dan kedepannya mungkin akan banyak lagi ini permainan tradisional yang bisa kita angkat. Nah, terutama untuk guru-guru itu bisa di P5 bisa nanti berkolaborasi dengan guru olahraga. Sekali lagi terima kasih dan sangat menarik, kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Acara selanjutnya doa. Kepada Bapak Didi Maulana dipersilahkan membacakan doa. Oke, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk membacakan doa seraya kita menutup acara pada hari ini. Bila dan Nabi Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sa'atil maut jannatan minan nar wa akhina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara ke-6 penutup. Dengan berakhirnya kegiatan hari ini, maka berakhir sudah kegiatan seminar pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.